silakan ngasang bendera, tapi jangan menandingi merah putih. Karena kalau bendera kamu tandingi merah putih, maka yang berjiwa merah putih pasti akan turun menghancurkan engkau. Sejauh mana imanmu, sejauh itu pula cintamu pada negerimu. Ya, ini dua yang menggunakan baju hijau dan juga menggunakan baju warna merah itu menggunakan cadar. Kemudian ikhwannya kalau kita lihat celananya itu celananya cingkrang seperti itu. Ya, itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian kalau kita kaitkan dengan framing, ya, yang buat saya sedih, ya, framing judul My Flag Merah Putih vs Radikalism. Nah, maksud dari radikalisme ini yang mana? Ya, kita lihat, saksikan videonya, kemudian kalian pasti akan bersedih. Karena apa? Karena saudara-saudara kita, ya, yang kemudian ingin menegakkan sunnah, menutup wajahnya untuk akhwatnya, kemudian menggunakan celana di atas lutut seperti itu, seolah-olah dikatakan framing ini yang membuat saya kecewa sekali seperti itu. Nama gue Muhammad Ali Ridho Azegaf, gue biasa dipanggil Babe Aldo. Gue turunan Arab dan gue cinta merah putih. Jangan lu benturin dengan yang begini-begini. Bangsa gue cinta, saudara bangsa gue cinta. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Ingat, selalu akan ada perbedaan. Jangan perbedaan itu dijadikan alasan permusuhan. Intinya, wajib bagi kita umat Islam Indonesia, kita jangan mau lagi dibentur-benturkan dengan film-film begini. Ya, kita nggak membenci NU. Enggak, demi Allah, ini cuma ada orang-orang di dalam situ yang oknum-oknumnya membuat seperti ini. Demi Allah, gue cinta NU, gue cinta FPI, gue cinta Muhammadiyah, gue cinta agama lain yang hidup sebangsa setanah air di Indonesia. Karena gue cinta Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajari cinta, dan pemersatu bangsa Indonesia ini adalah Islam. Allahu Akbar. Anda ini siapa, entah siapa yang menggagas film ini, ya, siapa produsernya, siapa sutradaranya. Kenapa Anda ini terkesan kok cek nemene bencini nang cadar, kok cek nemene bencini nang cingkrang? Apa salahnya? Ya, keluarga saya semua ndak ada yang pakai cadar, tapi saya terusik ketika cadar itu diperlakukan seperti dalam film ini, ya, dirampas, kemudian dibuang, ya. Padahal kan cadar ini kan bagian daripada ajaran Islam. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau kita kaji, itu pendapat yang pertama adalah hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Pendapat yang kedua hukumnya sunnah. Dalam mazhab yang lain, Maliki, Hanafi yang kami pelajari, itu wajah memang bukan bagian dari aurat, ya, tapi menggunakan cadar itu sunnah hukumnya. Dan kalau dengan membuka wajah ini bisa menimbulkan fitnah, malah hukumnya bisa menjadi wajib. Jadi ini ini bagian daripada ajaran Islam yang kenapa terus kemudian kita terkesan ada beberapa kelompok yang anti dengan cadar. Kalau yang anti dengan cadar itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya saya masih bisa memahami lah. Tapi kalau dia mengaku Islam, ahlu sunnah wal jamaah, apa gitu, ya, ada apa, ya. Dan tentu kan ini harus kita luruskan, jangan sampai umat ini tergiring untuk ikut-ikutan antipati dengan cadar, antipati dengan cingkrang. Kita tidak mengerti seperti apa, katakan ada kabar cadar dicabut dan sebagainya. Kenapa harus pakai cadar? Kenapa harus cadar yang dijadikan contoh? Barangkali ini adalah nasihat kepada yang membuat film. Buatlah yang sekiranya tidak ada satupun orang Indonesia, apakah yang pakai blangkon, yang pakai kerudung, yang pakai peci hitam, atau pakai kemban, tidak ada yang tersinggung. Itu baru Anda bijak. Tapi kalau Anda membuat sesuatu ingin menyelesaikan masalah, tapi Anda tidak waspada tanpa kebijakan, ada yang tersinggung.
ribuan kaum musliman di Indonesia pakai cadar. Jangan sampai merasa yang pakai cadar dianggap sebagai sesuatu pelaku amoral, pelaku yang tidak benar, atau pelaku radikal. Ini juga salah. Karena kita menemukan orang bercadar dengan kelembutan, wanita-wanita yang ingin menjaga dirinya, dan itu sah pakai cadar.